Dari sudut pandang Mario dan aku, kami dapat pastikan kalau sengatan itu adalah reaksi terburuk dari sengatan tunggal yang pernah kita alami. Oh, dia tersangkut di tanganku. Kasih tahu kalau semakin parah. Base camp. Apa kabar kayu Dipek? Dan selamat datang di episode khusus Base Camp. Karena ini juga merupakan episode lanjutan dari sengatan tawon raksasa Jepang. Ini dia. Dan kalau aku ngomongnya kurang jelas di episode ini, mungkin karena aku baru 12 Kita jam masih sejak di Jepang. Dan kita di dalam. Kenapa begitu, Mario? Kita ada di dalam karena saat ini ada topan yang mengamuk di luar pintu kita. Topan trainee ada di luar, tapi hey, kita harus merekam kan? Ya. Kita tunjukkan lenganmu. Ya tentu saja, kami pikir akan menarik untuk membuat video yang sedikit berbeda. Jadi kami benar-benar bisa menyelami dan membedah sengatan ini. Karena itu adalah salah satu yang paling epic yang pernah kami tampilkan di channel ini. Pastinya, baru 12 jam tapi sudah. Maksudku, lihat tanganmu. Ya, Ini gede. sudah cukup jelas. Ini kelihatan seperti hotdog yang dipompa penuh. Dan bengkaknya turun sampai ke siku. Oh ya. Dan sampai ke pergelangan tanganku. Dan kurasa kalau kamu menusukku dengan garpu sekarang, itu akan meledak. Tunjukkan pada mereka efek Popeye. Tunjukkan semuanya. Rajin makan bayam ya? Tidak, aku baru saja terkena racun tawon raksasa Jepang di lengan. Tidak kurekomendasikan. Percayalah, ini 12 jam yang sangat menyiksa. Dan Mario, seperti yang kita ketahui, ada banyak spesies tawon di Jepang. Dan kami memburu yang besar. Ya, bepergian ke wilayah ini, tentu saja semua orang akan bertanya kepada kami tentang tawon raksasa Jepang. Iya kan? Jadi setelah penelitian, kami menemukan ada beberapa spesies. Beberapa diantaranya tampak sangat mirip. Ya, kita juga bawa nih. Iya, ini keren. Ahli entomologi yang bekerja sama dengan kami di lapangan memberi kami koleksi yang luar biasa ini. Lihat ini. Jadi ini adalah 4 spesies tawon terbesar yang hidup di Jepang. Dan satu-satunya yang benar-benar raksasa di dalam kotak ini adalah yang ini di pojok kiri atas. Coba kalian lihat ini. Ya, dan itulah spesies yang menyengatku. Tawon raksasa Jepang yang sebenarnya. Iya, awalnya kami mengalami kesulitan untuk menemukannya. Ya. Kami sudah menangkap satu yang kami kira adalah tawon raksasa, tapi selama penelitian kami menemukan bahwa itu bukan. Ya, poin yang bagus. Kami bisa menunjukkan beberapa rekaman itu karena mungkin tidak muncul di episode ini. Itu sebenarnya spesies yang ada di sini. Tetap gede ya. Iya, masih jauh lebih besar daripada tawon manapun yang ada di US. Sangat mirip desainnya, kepala berwarna kuning, warna aposemotik yang sama, tapi seperti yang kamu lihat perbedaan ukuran yang jelas. Lumayan jelas, iya, sangat signifikan. Jadi, oke, mari kita serahkan mikrofon untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Pertama, gimana rasanya? Benar-benar tidak sadar. Aku linglung, aku merasa seperti sakit, tubuhku benar-benar melawan racun sekarang. Aku juga mual, aku hampir tidak tidur tadi malam. Aku coba untuk hanya menaruh kompres es di lenganku untuk meminimalkan pembengkakan, supaya agak kempes tanganku, dan minum antihistamin. Saat sarapan kamu kasih tahu kami kalau ada transisi rasa sakit dari membakar menjadi rasa gatal yang luar biasa. Ya, lenganku sangat gatal sekarang, dan aku terus-menerus melakukan ini. Sudah. Aku tahu kamu tidak seharusnya menggaruknya, tapi sekarang rasanya sangat gatal dan rasa sakitnya masih tidak sehebat kemarin. Kamu tahu, 6 jam pertama setelah sengatannya agak menghilang sepanjang malam, tapi masih terasa tidak nyaman sampai hampir tidak bisa tidur. Ya, dari sudut pandang Mario dan aku, kami dapat dengan pasti mengatakan bahwa sengatan itu sejauh ini mungkin reaksi terburuk dari sengatan tunggal yang pernah kamu alami. Ya, benar. Respon langsungnya adalah pembekakan hebat. Maksudku, kita bisa langsung melihatnya. Banyak sengatan lainnya, pembekakannya sedikit lebih bertahap secara visual. Tapi visual kamu seperti boom, meledak seperti simbol kecil yang berbentuk telur. Haha, kita akan memasang gambar di sini seperti telur angsa instan di lenganmu. Iya, itu gila. Sekarang aku pikir itu berasal dari semut peluru. Ketika tawonnya menyengatku, sengatnya menusuk bagian dalam, bahkan tersangkut di dagingku. Benar-benar tersangkut. Itu membuat perbandingan yang sangat menarik antara keduanya. Ya, aku teringat kembali pada semut peluru ketika kamu mengatakan sengatnya tersangkut di lenganku, seperti skenario yang hampir sama di mana dia menari-nari. Iya, dan pada saat itu, maksudku, mirip dengan semut peluru. Aku ingin kalian bisa mendapatkan rekaman itu dengan kemampuan terbaik kalian. Dan aku kerahkan segenap tenaga untuk tidak menepis serangga itu dari lenganku dan membiarkan sengat itu mencengkeram. Dan akhirnya, tentu saja, kamu telah disuntik racun dalam jumlah yang signifikan. Ya,
Berdasarkan rasio ukuran serangga ini dibandingkan dengan palet, semua hal lain yang kami tangani, jumlah racun yang masuk sangat-sangat besar. Aku akan mengatakan bisa dibilang ini mungkin jumlah racun terbanyak yang pernah dipompa ke lenganku oleh serangga saat ini. Dari satu serangga? Iya, satu. Tetap saja lebah di wajah kupikir adalah reaksi terburuk yang pernah kau alami. Tapi dari satu serangga, aku setuju. Tidak diragukan lagi, dan aku ingin katakan sengatan dari serangga ini mirip dengan gigitan kelabang gurun raksasa. Benarkah? Iya, sampai sejauh seburuk itu? Pasti seburuk itu, ya. Dan tentu saja setelah lenganku bengkak seperti ini, kelabang itu melakukan hal yang sama persis. Jadi di tengah-tengah syuting episode itu sangat sulit untuk menangkap dan menyusun kata-kata yang ingin aku ucapkan. Dan aku yakin semuanya terpotong dengan indah dalam pasca produksi karena kami merekam ini bahkan sebelum episode tersebut diedit. Benar. Dan kalian di rumah menonton ini setelah diedit dan kemudian kalian melihat episodenya. Tapi setelah dipikir-pikir di tengahnya aku mengatakan bahwa ini lebih sakit daripada tarantula. Ya. Benar. Dan setelah kejadian itu aku harus bilang kalau tahun raksasa Jepang mengalahkan semut banteng sebagai sengatan yang paling menyakitkan. Benarkah? Ya, tidak diragukan lagi. Dan ini kenapa? Ini alasannya. Nah, semut peluru sendiri berdasarkan faktor intimidasi sebenarnya tidak begitu menakutkan. Memang ukurannya besar dan agak karismatik. Ada banyak cerita rakyat di balik semut peluru. Ya, tentu saja. Tapi ada juga banyak cerita rakyat di balik tawon raksasa Jepang. Dan faktanya, banyak orang sebanyak 10 hingga 25 orang meninggal setiap tahun akibat sengatan tawon raksasa Jepang. Tidak ada yang meninggal akibat sengatan semut peluru. Jadi, menurut kamu sendiri, berapa banyak sengatan yang menurutmu dapat diterima seseorang sebelum menjadi situasi yang mengancam jiwa? Aku bisa bilang mungkin 10 sengatan. Dan tentu saja tergantung di mana kamu disengat. Jadi ambil contoh lebah di sini. Jika kamu diserang 10 tawon ini, jika kamu mengganggu sarang mereka dan mereka menempel padamu, ingatlah kaki kecil itu memiliki pengait. Mereka memiliki rahang besar yang menggigit. Kamu bukan? bisa dengar suara rahang mereka. Dan juga mereka bisa menyengat beberapa kali. Menyengat beberapa kali yang tidak bisa dilakukan oleh lebah. Jadi jika kamu diserang 10 tawon ini, jika kamu mengganggu sarang, aku kira 10 sengatan dapat membunuh. Ya, dalam penelitian yang kami lakukan, tentu saja setiap tahun, seperti di Amerika Serikat, setiap tahun orang meninggal karena sengatan lebah kan? Dan umumnya itu adalah reaksi alergi. Jadi, tidak hanya berpotensi mengalami reaksi alergi, tapi sengatan yang banyak dan besar pasti akan menyebabkan banyak edema. Dan itu bisa menghalangi jalan nafasmu. Itu bahayanya. Ya, itulah mengapa aku bilang kalau tersengat di wajah itu mungkin akan terjadi. Dan maksudku, sulit untuk... Dan Mario, kamu tahu soal ini. Maksudku, berada di belakang kamera menyaksikan salah satu temanmu mengalami hal ini. Kita telah membicarakan hal ini seperti Coyote memberitahu kita seperti mencoba untuk aku menanggapi. Dan juga menanyakan padamu saat kamu mengalami hal itu. Kami hampir merasa tidak enak. Namun kemarin tentu saja merupakan salah satu saat ketika aku melihat pembengkakan dan berpikir kepada Mario. Mario, apa kita perlu benar-benar khawatir di sini? Tentu, kamu tahu detik-detik awal sangat penting untuk sengatan apapun, bukan? Jika kamu mengalami reaksi alergi dan mengalami syok anti-epilepsi, itu terjadi dalam hitungan detik. Jadi, momen ketika kami memantaumu, ucapanmu, tanda-tanda vitalmu, semuanya sangat penting. Setelah kita melewati itu dan kita memasuki menit, oke, bagian itu aman. Kamu tidak akan mengalami syok. Tapi sekarang kita harus mengatasi reaksi kamu terhadap racun yang sebenarnya. Sungguh menakjubkan bagaimana sifat racun yang berbeda akan bertahan lebih lama, apa yang akan mereka pengaruhi, dan seterusnya. Dan aku setuju bahwa reaksi ini jauh lebih buruk daripada semut peluru. Namun semut peluru, kamu selama 36 jam kemudian kan, kamu merasa masih sakit, benar? Aku heran kamu menggolongkannya di sana dengan gigitan kelabang. Ya, seperti itu. Bagiku, maksudku kita sudah berbicara berkali-kali di luar kamera. Seperti yang selalu kamu katakan, gigitan kelabang menjadi yang teratas. Tapi ini beda cerita kan? Benar, gigitannya sudah selevel. Tidak separah gigitan monster gila. Tapi ingatlah guys, gigitan dan sengatan itu berbeda. Racun lebih banyak keluar dari gigitan daripada sengatan. Tapi sekali lagi, sengat yang tersangkut di lenganku dan memompa racun berkali-kali dosisnya besar. Maksudku, kamu bisa merasakan, maksudku kalian tidak bisa merasakan melalui kamera ya. Seluruh sikuku bengkak dan kami menandai garis-garis bengkak di lenganku. Aku masih punya beberapa bercak spidolnya. Itu, wah, ini sengatnya dan ini pembengkakan langsungnya. Dan pergelangan tanganku rasanya seperti jika kamu menusuk dengan garpu. Pow! Coba jejerkan lenganmu seperti ini, supaya mereka, ya, ambil gambarnya dengan jelas di sana. Kalian bisa lihat satu lengan dibandingkan dengan yang lain. Dan jika aku memutarnya seperti ini, ya, yang ini rasanya, Popeye. Ya, ini gila. Jadi, kamu tahu, saat kami bersiap untuk melepaskan tawon Algojo, aku tahu pertanyaan yang membara dari kalian semua adalah,
Apakah sengatan yang itu akan lebih menyakitkan daripada tawon raksasa Jepang? Ini aneh karena kami merekam episode itu lebih dari setahun yang lalu. Kita punya tawon Algojo selama lebih dari 1 tahun. Tapi harus yang ini dulu. Aku kasih tahu guys, episode tawon Algojo benar-benar berhasil. Aku jamin kalian tidak akan kecewa, dan jika tawon raksasa menjadi indikator seperti apa tawon Algojo nantinya, percayalah teman-teman, penantian selama setahun itu sepadan. Aku Kairi Peterson. Aku Mark Vince. Aku Mario Aldecoa. Tetap berani Dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan base camp berikutnya. Kita minum teh dulu bro. Oh iya, ayo.